Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholifa dengan NIM 212120 kelas RA9 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai implementasi manajemen kinerja Google Corporation melalui sistem OKR. Diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Surya Atmaja Eshum MM. Google Corporation ini dikenal dengan budaya kerjanya yang inovatif dan berfokus pada kinerja. Google Corporation merupakan perusahaan teknologi terkemuka mengimplementasikan sistem manajemen kinerja yang inovatif melalui Objective and Key Result atau OKR. Sistem ini terstruktur dalam 4 fase utama, yaitu planning, monitoring, reviewing, dan rewarding. Sistem manajemen kinerja di Google dirancang untuk mendorong karyawan agar mencapai potensi penuh mereka. A few moments later. Apa itu OKR atau Objective dan Key Result? Nah, OKR adalah sistem manajemen yang digunakan tim atau organisasi untuk mencapai tujuan yang menantang melalui pengecekan rutin, umpan balik, pembelajaran, berkelanjutan, kolaborasi, dan juga pemecahan masalah. Bagi Google, OKR merupakan keputusan yang diambil karyawan secara sadar dan berdasarkan informasi mengenai cara terbaik memanfaatkan waktu dan energi mereka. Pilihan-pilihan ini secara kolektif berkontribusi untuk mencapai tujuan menyeluruh yang diperjuangkan oleh semua individu dan tim di Google. Nah, penerapan OKR atau Objective dan Key Result di Google, yang pertama ada menentukan tujuan, di mana tujuan atau objektif adalah pernyataan ambisius yang ingin dicapai oleh Google di dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah memilih Key Result, di mana Key Result adalah metrik yang terukur dan spesifik yang membantu mengukur kemajuan menuju tujuan. Yang ketiga ada pemantauan dan penilaian, di mana kemajuan menuju Key Result dipantau secara berkala dan digunakan untuk mengukur efektivitas OKR itu sendiri. Nah, yang terakhir ada penyesuaian dan evaluasi. Nah, OKR secara teratur dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan hasil yang dicapai dan perubahan kondisi. Nah, ada 4 tahapan sistem manajemen kinerja di Google Corporation, antara lain yang pertama ada fase perencanaan atau planning. Nah, dalam fase perencanaan ini yang pertama ada tujuan bersama. Google menentukan tujuan jangka panjang yang sejalan dengan misi perusahaan. Ini memberikan arah dan fokus kepada semua karyawan. Yang kedua ada rencana individual, di mana setiap karyawan menetapkan tujuan dan sasaran pribadi yang selaras dengan tujuan perusahaan. Proses ini melibatkan komunikasi, terbuka, dan kolaborasi. Yang ketiga ada dukungan dan sumber daya, di mana Google menyediakan sumber daya dan dukungan untuk membantu karyawan mencapai tujuan mereka. Ini bisa berupa pelatihan, mentor, atau akses ke teknologi. Nah, fase yang kedua ada fase pemantauan, di mana fase pemantauan atau monitoring ini yang pertama ada pelacakan kemajuan. Manajer dan karyawan secara teratur melacak kemajuan menuju tujuan mereka. Data dan metrik digunakan untuk mengukur kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua ada pemberian umpan balik. Umpan balik secara berkala diberikan kepada karyawan baik dari manajer maupun rekan kerja. Ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dan mendorong perbaikan. Yang ketiga ada penyesuaian rencana, di mana berdasarkan data dan umpan balik rencana dapat disesuaikan jika diperlukan. Nah, fleksibilitas dalam proses memungkinkan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan. Fase yang selanjutnya yaitu ada fase peninjauan atau reviewing. Nah, dalam fase peninjauan ini yang pertama ada evaluasi kinerja. Nah, Google menggunakan sistem evaluasi atau sistem penilaian kinerja yang komprehensif untuk mengukur kontribusi setiap karyawan. Penilaian dilakukan secara berkala dengan fokus pada hasil dan dampak yang ditimbulkan. Yang kedua, ada pembahasan kemajuan, di mana pertemuan formal yang dilakukan antara manajer dan karyawan untuk membahas kinerja, tujuan yang tercapai, dan juga area yang perlu diperbaiki.
Yang ketiga ada perencanaan pengembangan, di mana berdasarkan hasil peninjauan, rencana pengembangan individu dibuat untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dan yang keempat ada identifikasi peluang, di mana peninjauan kinerja juga digunakan untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan pengembangan karir bagi karyawan. Selanjutnya ada fase penghargaan atau rewarding. Nah, dalam fase penghargaan ini ada yang pertama itu ada insentif finansial, di mana Google menawarkan berbagai bentuk insentif finansial seperti bonus, kenaikan gaji, dan opsi saham sebagai penghargaan atas kinerja yang luar biasa. Yang kedua ada pengakuan dan penghargaan. Penghargaan dan pengakuan diberikan kepada karyawan atas kontribusi dan pencapaian mereka. Ini bisa berupa sertifikat, penghargaan, atau pengakuan publik. Yang ketiga ada kesempatan pengembangan. Google menyediakan kesempatan pengembangan karir seperti pelatihan, program mentor, dan peluang rotasi peran sebagai bentuk penghargaan. Dan yang terakhir ada budaya kerja positif, di mana Google menemukan budaya kerja yang positif yang menghargai kontribusi setiap karyawannya dan mendorong pertumbuhan profesional. Dari penjelasan yang sudah saya bahas, pembelajaran yang dapat diambil perusahaan Indonesia dari Google untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi adalah bahwa Google Corporation ini kan terkenal dengan budayanya yang unik dan fokusnya pada karyawan yang telah menghasilkan salah satu tenaga kerja yang berkinerja tinggi di dunia. Jadi perusahaan Indonesia dapat menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan memberdayakan akan membantu mereka menarik, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia berkinerja tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip yaitu membangun budaya kepercayaan dan otonomi, fokus pada rekrutmen dan pengembangan talenta, ciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan menyenangkan, promosikan keseimbangan dan kehidupan kerja, kemudian berikan pengakuan dan penghargaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.